A few moments later. I will stop falling in love with you someday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadini dengan NIM 2223026505, Fakultas FKIP, Prodi PGSD semester 5, kelompok 2 dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran di SD. Dosen pengampu ialah Bapak Profesor Dr. Bulkani MPD. Di sini materi evaluasi pembelajaran yaitu ada 6. Yang pertama, ada makna evaluasi pembelajaran. Yang kedua, ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, ada manfaat evaluasi pembelajaran. Yang keempat, ada jenis evaluasi pembelajaran. Yang kelima, ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, tahapan evaluasi pembelajaran. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu makna evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi? Evaluasi pada hakikatnya ialah aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang telah dicapai oleh objek tertentu. Menurut Mardapi 2012, evaluasi ialah upaya membandingkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Objek evaluasi ini bisa berupa orang, misalkan peserta didik atau mahasiswa. Bisa program ataupun benda. Evaluator bisa dari dalam, yaitu evaluator internal, sedangkan dari luar yaitu evaluator eksternal. Ada juga menurut Lestari dan Setiawan 2017, hasil pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang diharapkan dapat terjadi oleh peserta didik. Hasil belajar bukan tentang apa yang dilakukan oleh guru, tapi tentang apa yang diperoleh peserta didik di akhir program pembelajaran. Selanjutnya, keberhasilan proses dan hasil pembelajaran tersebut dilihat dari perkembangan aspek-aspek hasil belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang dimaksud dengan kognitif yaitu pengetahuan, afektif itu sikap, dan sedangkan psikomotorik yaitu keterampilan. Jadi, evaluasi adalah proses membandingkan antara tujuan dan hasil. Contohnya, misalkan kalian mempunyai target 3,7, sedangkan di akhir hanya kalian mempunyai 3,5 ataupun 3,6. Evaluasi ini memiliki kata dua penting, yaitu penilaian dan pengukuran. Kemudian, makna evaluasi ialah kegiatan antara pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah membandingkan hasil pengukuran dengan satu ukuran. Pengukuran ini disebut skor dan bersifat kuantitatif atau instrumen jangka. Sedangkan penilaian ialah suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk yang bersifat kualitatif. Contohnya dari pengukuran yaitu kita bisa melakukan pengukuran massa, misalnya dengan menggunakan timbangan atau neraca. Misalkan saja kita ingin menimbang berat badan kita tidak tahu berapa berat badan kita, jadi kita menggunakan alat bantu pengukuran yaitu berupa timbangan. Jadi kita bisa mengukur, wah berat saya hanya 50 atau berat saya hanya 60. Kemudian contoh untuk penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan cara penilaian praktik, penilaian berbasis proyek, penilaian portofolio, dan penilaian instrumen. Memasuki materi yang kedua yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada fungsi penilaian, yaitu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruknya bersifat kualitatif. Dari hasil evaluasi terhadap program pembelajaran, kita dapat menilai tercapai setidaknya tujuan program pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi pembelajaran, kita dapat melihat efektivitas program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Misalkan saja mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik dan buruk bersifat kualitatif. Misalkan saja kata lulus, tidak lulus itu disebut nilai. Yang kedua yaitu fungsi diagnostik,
yaitu kenyataan bahwa posisi bahwa dalam kelompoknya dan mengetahui tingkat dan bentuk masalah yang dialami siswa dalam belajar. Dari sisi kesulitan belajar, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui jenis dan peringkat kesulitan belajar bagi peserta didik. Contohnya, di awal semester, guru memberikan tes awal atau tes kesiapan untuk mengukur pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Dari hasilnya, guru bisa mengetahui siswa mana yang sudah menguasai materi dasar atau masih memerlukan pengulangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, baik posisinya jika dibandingkan dengan peserta didik lain maupun dengan standar tertentu. Dari hasil evaluasi, guru dan pengambil kebijakan pendidikan dapat menempatkan seorang pendidik pada kelas atau kelompok tertentu, menyatakan peserta didik belum atau telah tuntas belajarnya. Contohnya, setelah ujian, guru dapat membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar berdasarkan hasil penilaian. Misalnya, siswa yang lebih cepat memahami materi ditempatkan ke kelompok yang lebih maju, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan ditetapkan di kelompok remedial. Selanjutnya, yang keempat yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi adalah sebagai alat memberi motivasi belajar. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya. Adanya keinginan untuk memperoleh nilai yang baik cenderung menyebabkan peserta didik lebih serius untuk belajar. Contohkan saja penggunaan nilai sebagai motivasi. Nilai atau skor yang diperoleh dari tugas atau ujian bisa menjadi motivasi. Misalnya, guru menetapkan target nilai yang harus dicapai, misalkan saja 60. Berarti siswa ini termotivasi bahwa nilainya tuh harus di atas 60, misalkan saja 70, 80, 90 maupun 100. Nah, siswa yang berhasil mencapai target tersebut bisa mendapatkan penghargaan tambahan atau penghargaan khususnya. Materi yang ketiga yaitu manfaat evaluasi pembelajaran. Di sini, manfaat evaluasi pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama, tercapainya perubahan tingkah laku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sudah saya jelaskan bahwa kognitif yaitu pengetahuan, sedangkan afektif itu sikap, dan psikomotorik itu keterampilan. Yang kedua, dengan demikian manfaat utama evaluasi pembelajaran bagi peserta didik adalah untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajarnya, yakni sampai di mana tujuan-tujuan belajar peserta didik telah dicapai. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua, manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru. Menurut Widoyoko 2019 menyatakan bahwa terdapat 3 manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru. Yang pertama, mengetahui peserta didik yang mencapai kompetensi atau KKM yang diharapkan. Kedua, mengetahui tingkat ketepatan pengalaman belajar atau materi pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, mengetahui efektivitas strategi media dan teknik pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat evaluasi pembelajaran bagi sekolah. Yang pertama, ada mengukur kualitas pembelajaran. Evaluasi pembelajaran membantu sekolah menilai efektivitas program pembelajaran yang dijalankan, sehingga sekolah dapat melihat apakah metode dan materi yang digunakan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, menentukan keberhasilan kurikulum. Sekolah dapat memutarbalikkan apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau standar yang diharapkan. Jika ditemukan kelemahannya, sekolah dapat melakukan penyesuaian atau revisi kurikulum. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sekolah. Membantu sekolah mengetahui aspek mana yang menjadi kekuatan dan mana menjadi kelemahan. Dengan demikian, sekolah bisa fokus pada upaya perbaikan di bidang-bidang yang masih kurang. Kemudian selanjutnya yaitu ada mendorong inovasi dan proses pembelajaran. Evaluasi dapat mendorong untuk terus berinovasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode terlalu kurang efektif, sekolah bisa mencari pendekatan atau teknologi baru yang dapat melakukan hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan kekuatan orang tua dan masyarakat.
dengan ulangan harian, yaitu dilakukan dengan 1 kali pertemuan. Yang kedua yaitu subsumatif. Subsumatif adalah penilaian yang dilakukan setelah menyelesaikan sejumlah satuan pelajaran tertentu. Misalkan saja di pertengahan atau perempatan semester. Contohnya ialah ulangan tengah semester atau yang bisa disebut UTS. Yang ketiga yaitu sumatif. Sumatif ialah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran telah diberikan. Evaluasi sumatif akan memberikan data tentang penguasaan peserta didik pada suatu materi, menentukan posisi mereka terhadap peserta didik lain atau terhadap kriteria tertentu. Maksudnya ialah sumatif evaluasi setelah satu paket pembelajaran yang telah diberikan. Ya, misalkan saja kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas, UAS ulangan akhir semester. Materi yang kelima yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu komprehensif. Apa sih komprehensif? Evaluasi pembelajaran komprehensif yaitu menyeluruh dari aspek perilaku, baik dari aspek perilaku yang diukur, keterwakilan, karakteristik, objek yang diukur, maupun substansi materi yang dievaluasi. Misalkan untuk mengevaluasi sebanyak kita menggunakan seperangkat tes, maka bukti-bukti tersebut harus mampu memukul keseluruhan materi pelajaran yang akan telah diajarkan. Misalkan saja penilaian multidimensi. Guru menilai siswa berdasarkan aspek, misalkan dari segi pemahaman konsep yaitu kognitif, keterampilan praktis yaitu psikomotorik, dan sikap yaitu afektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan ujian tulis, tugas praktek, ataupun observasi sikap siswa di kelas. Prinsip yang kedua yaitu kontinu. Kontinu ini bersifat kesinambungan, harus memenuhi asas-asas kesinambungan atau kontinuitas, umumnya berbentuk aspek-aspek psikologis yang bersifat laten. Laten ini tidak bisa diamati secara langsung atau tersembunyi. Evaluasi yang kontinuitas akan memberikan gambaran lebih akurat tentang berubah perilaku yang telah dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Misalkan saja, prinsip keterbukaan atau transparansi. Contohnya, guru memberikan rubrik penilaian terperinci dalam sebuah proyek atau tugas. Misalkan untuk tugas esai, guru memberikan panduan tentang aspek yang akan dinilai seperti struktur, pengembangan ide, dan tata bahasa. Contoh yang kedua, prinsip keberagaman teknik penilaian. Contohnya, selain ujian tertulis, guru juga menggunakan metode penilaian lain seperti divisi kelas presentasi, portofolio, dan tugas proyek. Ini memastikan bahwa berbagai gaya belajar siswa dapat dievaluasi secara adil. Yang ketiga yaitu objektif. Evaluasi objektif yaitu adil dan apa adanya. Di aplikasi, evaluator harus memberikan penilaian apa adanya dari perilaku atau hasil belajar yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran. Gambaran yang lebih nyata tentang hasil belajar termasuk kemungkinan adanya hambatan-hambatan belajar sehingga dapat ditentukan tidak lanjut dan perbaikan sistem pembelajaran. Contohnya itu, guru harus adil bahwa siswa ini harus mendapatkan nilai 60 ya 60, tidak boleh dilebihkan maupun tidak boleh dikurangkan. Contohnya saja ada guru memberikan penilaian yang sama terhadap dua siswa yang mengerjakan tugas yang serupa, meskipun satu siswa adalah anak kesayangan guru ataupun anak tetangga ataupun lainnya, dan satunya memiliki keterbatasan tertentu, misalkan keterlambatan dalam melakukan tugas. Guru tetap menilai keduanya siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh guru ataupun bukti yang ada. Kemudian prinsip akomodatif. Akomodatif yaitu menyesuaikan terhadap semua karakteristik peserta didik yang bervariasi. Adanya perbedaan variasi karakteristik peserta didik menyebabkan perbedaan pola pada model dan pendekatan evaluasi pembelajaran yang digunakan. Contohnya memberikan pilihan tugas. Contohnya, dalam sebuah mata pelajaran seni, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat lukisan patung atau karya digital. Siswa bisa memilih tugas sesuai dengan minat atau keterampilan mereka. Ini memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka sesuai dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Yang keenam yaitu tahapan evaluasi pembelajaran.
Tahapan evaluasi pembelajaran yaitu ada 3 macam. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pelaksanaan atau implementation. Yang ketiga, evaluasi atau evaluating. Masuk ke yang pertama yaitu perencanaan. Apa sih yang dimaksud dalam perencanaan? Perencanaan yang baik dilaksanakan evaluasi sangat berguna mengarahkan proses dan hasil evaluasi ke arah yang benar, sehingga efektivitasnya dapat dijamin. Perencanaan yang baik, eksplorasi tersebut dapat dievaluasi, sehingga ditemukan pada titik mana kelemahan dan kekurangan terjadi untuk penyempurnaan sistem evaluasi. Contohnya, identifikasi tujuan pembelajaran. Evaluasi pertama dalam perencanaan pembelajaran adalah memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah ditetapkan dengan jelas dan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Contohnya tujuan umum, siswa dapat memahami konsep matematika dasar. Tujuan khususnya, siswa dapat menyelesaikan soal-soal aljabar linear dengan benar. Beberapa hal pokok yang direncanakan dengan baik adalah yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Maksudnya ialah evaluator harus menetapkan untuk apa evaluasi tersebut direncanakan. Langkah ini merupakan tahapan awal yang paling penting. Dalam tahapan ini, evaluator harus meninjau kembali keseluruhan tujuan kegiatan. Yang kedua yaitu objek yang akan dievaluasi. Objek yang akan dievaluasi dapat berupa program, kegiatan, peserta didik, peserta kegiatan, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu menentukan model evaluasi yang akan digunakan yang tergantung dari tujuan dan objek yang akan dievaluasi. Jika menggunakan model evaluasi program, maka evaluator dapat memilih salah satu model evaluasi program, antara lain model CIPP atau CIPPO. Yang keempat, aspek-aspek apa yang akan diukur. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, evaluator harus menentukan aspek dan subaspek hasil belajar yang akan diukur. Beberapa kelima yaitu tingkat kedalaman dan keluasaan. Aspek yang akan diukur untuk evaluasi dengan aspek-aspek hasil belajar yang mendalam dibutuhkan teknik dan instrumen yang berbeda dibandingkan dengan aspek yang telah lebih didangkal. Kemudian yang keenam, jenis instrumen yang akan digunakan. Dalam evaluasi terdapat beberapa pilihan jenis dan bentuk instrumen yang dapat digunakan, tergantung pada tujuan evaluasi. Yang ketujuh, waktu pelaksanaan evaluasi. Evaluator harus merencanakan waktu yang tepat untuk melaksanakan evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedelapan, personal yang terlibat dalam evaluasi. Kadangkala dalam pelaksanaan evaluasi yang cukup luas, evaluator perlu membentuk tim untuk merencanakan dan melaksanakan evaluasi tersebut. Kemudian ada biaya dan sumber biaya. Dalam konsep evaluasi yang luas dan melihatkan banyak objek evaluasi, merumuskan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Perencanaan, kita memasuki ke pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu kualitas akurasi hasil juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaan evaluasi. Sebabnya, evaluator harus merencanakan dengan menentang pelaksanaan evaluasi, sehingga evaluator perlu merencanakannya dengan matang. Misalkan faktor yang harus dipertimbangkan, prediksi terhadap situasi yang akan dihadapi ketika melakukan evaluasi, juga menentukan kualitas dan akurasi hasil evaluasi. Dari perencanaan memasuki pelaksanaan, kemudian kita memasuki dari pengolahan data. Hasil evaluasi umumnya dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan, yakni analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang masukkan data berupa angka-angka atau skor umumnya membutuhkan analisis kuantitatif berupa analisis statistika. Sedangkan evaluasi yang menghasilkan data kualitatif juga membutuhkan analisis kualitatif. Kemudian ada pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan manfaat.
evaluator harus menetapkan untuk apa hasil evaluasi ini akan dimanfaatkan. Hasil evaluasi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi evaluasi, yaitu fungsi penilaian, fungsi diagnostik, fungsi penempatan, fungsi motivasi, dapat mengharapkan sebagian atau semua fungsi tersebut. Contohnya, selain itu, evaluator juga harus merencanakan tentang siapa yang dapat memanfaatkan hasil tersebut. Apakah hasil evaluasi bermanfaat bagi peserta didik, bagi guru, ataupun bagi orang tua, ataupun lagi bagi sekolah. Dari tahapan perencanaan, kemudian memasuki ke pelaksanaan, kemudian memasuki ke pengolahan data, kemudian memasuki ke pemanfaatan hasil evaluasi, dan yang terakhir memasuki ke evaluasi. Apa sih maksud dengan evaluasi? Evaluasi adalah melakukan penelitian terhadap keberhasilan dari tahapan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Dengan kata lain, tujuan evaluasi tidak dapat dicapai karena adanya berbagai hambatan. Contohnya, ketika merencanakan dan melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran, guru ingin mengetahui sebaran kompetensi peserta didik dalam rentang nilai yang merata, yakni sangat kompeten, cukup kompeten, kurang kompeten, tidak kompeten, atau cukup kompeten, dan kurang kompeten, tidak kompeten. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata sebagian besar peserta didik termasuk dalam kategori yang kurang kompeten, sehingga guru akan membuat dugaan penyebabnya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian pada suka. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.